Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Udin Saifuddin SPDI. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi untuk mata pelajaran Akidah Akhlak. Selanjutnya kita akan bersama-sama membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tema Ayo Mengenal Sifat-Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita saksikan bersama. Sebelum kita belajar pada kali ini, kita berdoa sebelum belajar agar kita diberikan pemahaman dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan sifat wajib Allah ke dalam sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sebelum kita melangkah jauh ke materi, perhatikan gambar berikut ini. Apa kaitannya dengan sifat-sifat Allah? Selanjutnya, peta konsep. Sifat-sifat Allah terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Adapun sifat wajib dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Dan yang keempat, sifat ma'nawiyah. Selanjutnya, sifat wajib Allah terdapat 20 sifat. Sifat mustahil Allah terdapat 20 sifat. Dan sifat jaiz Allah terdapat 1 sifat. Sifat wajib Allah yang terdiri dari 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4. Di antaranya adalah sifat nafsiyah mempunyai 1 sifat, sifat salbiyah mempunyai 5 sifat, sifat ma'ani mempunyai 7 sifat, dan sifat ma'nawiyah mempunyai 7 sifat. Baiklah, pertama kita akan membahas pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah terdapat pada peta konsep tadi, bahwa sifat Allah terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Yang pertama, sifat wajib Allah. Apa itu sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib Allah tidak dapat diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Maka sifat Allah wajib diyakini dengan akal atau disebut dengan wajib akli, dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan wajib nakli. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sifat wajib Allah mempunyai 20 sifat. Seperti yang terdapat di
di dalam Al-Aqidah As-Sugro yang terkenal dengan judul Al-Barohain, Imam As-Sanusi mengatakan, "Pamima yajibu limaulana jalla wa'aja isruna sifatun," yang artinya adalah, maka di antara sifat wajib Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa adalah 20 sifat. Jadi di sini akan menjelaskan 20 sifat wajib bagi Allah. Di antaranya adalah 1. Wujud. Wujud Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang menjelaskan sifat Allah ini dalam Al-Quran, QS As-Sajadah ayat 4. Yang kedua, Qidam. Qidam adalah terdahulu. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya, Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran terdapat dalam surat QS Al-Hadid ayat 3. Yang selanjutnya adalah Bako. Bako artinya kekal. Maksudnya Allah Maha Kekal, tidak akan punah, binasa, atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah QS Al-Qasas ayat 88. Yang selanjutnya, yang keempat, adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah QS Al-Ikhlas ayat 4. Selanjutnya, sifat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ayat yang menjelaskan tentang sifat qiyamuhu binafsihi terdapat dalam QS Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Ayat yang menjelaskan tentang sifat wahdaniyahnya Allah adalah pada QS Al-Anbiya ayat 22. Sifat yang ketujuh adalah kudrot. Kudrot atau disebut dengan berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang menjelaskan tentang sifat kudrotnya Allah adalah terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 20. Yang selanjutnya, kedelapan adalah sifat irodah. Irodah atau berkehendak artinya adalah apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Ayat yang menjelaskan sifat irodahnya Allah di dalam Al-Quran adalah pada QS Yasin ayat 82. Selanjutnya, sifat yang kesembilan adalah sifat ilmu. Artinya adalah mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Ayat yang menjelaskan sifat ilmunya Allah adalah dijelaskan pada QS Al-Hadid ayat 4. Selanjutnya, sifat ke-10 adalah hayat. Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang sifat hayatnya Allah adalah terdapat pada QS Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya, yang ke-11 adalah sifat sama. Sifat sama artinya mendengar. Allah Maha mendengar, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Ayat yang menjelaskan tentang sifat samanya Allah adalah
pada QS Al-Maidah ayat 76. Yang ke-12 adalah sifat basor. Sifat basor adalah artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Ia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran adalah pada QS Al-Isra ayat 1. Sifat yang ke-13 adalah kalam. Kalam artinya berfirman. Allah itu berfirman, Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang sifatnya Allah kalam, yaitu terdapat pada QS Al-A'raf ayat 143. Di sini terdapat adanya persamaan antara kalam Allah dengan kalam manusia, maka itu hanya pada bahasa atau lafal saja, tidak pada hakikat. Karena sifat kalam pada Allah adalah qadim dan tidak terdiri dari huruf-huruf yang merupakan bahasa manusia. Sedangkan Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab merupakan manifestasi dari sifat kalam yang qadim itu terdiri dari huruf-huruf. Selanjutnya yang ke-14 adalah sifat qadirun. Qadirun artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ayat yang menjelaskan tentang sifat qadirunnya Allah adalah terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya sifat yang ke-15 yaitu muridan. Muridan artinya berkehendak. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang sifat muridannya Allah adalah QS Al-Hud ayat 107. Yang ke-16 yaitu sifat aliman. Aliman artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran sifatnya aliman Allah adalah pada QS An-Nisa ayat 176. Selanjutnya sifat yang ke-17 adalah hayan. Hayan artinya hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang sifat hayannya Allah adalah pada QS Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya yang ke-18. 18 adalah sifat sami'an. Sami'an artinya mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang sifat sami'annya Allah adalah pada QS Al-Maidah ayat 76. Selanjutnya sifat yang ke-19 adalah sifat basiron atau melihat. Keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang maujud atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang sifatnya basiron Allah adalah QS Al-Isra ayat 1. Yang selanjutnya adalah yang ke-20 sifat mutakaliman. Mutakaliman berarti berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam. Mutakaliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan sifat mutakalimannya Allah adalah pada QS Al-A'raf ayat 143. Selanjutnya, 20 sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud. Kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Ia menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah, yaitu sifat baru, binasa, bergantung kepada yang lain, dan sebagainya. Adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah tidak sempurna. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam,
bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Ia menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir atau lafal saja, tidak pada hakikat. Misalnya, Allah mempunyai sifat ilmu, dan juga manusia mempunyai sifat ilmu, tetapi ilmunya Allah adalah mutlak, sedangkan ilmunya manusia adalah relatif. Allah mengetahui sesuatu peristiwa di alam ini sebelum terjadinya, sedangkan manusia mengetahui setelah terjadinya. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Selanjutnya yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifatinya, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Sifat ma'nawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ilmu misalnya, pada zat yang bersifat dengannya mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai zat yang berilmu. Dengan demikian, itu sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana ma'ani, yaitu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada tabel berikut bahwa 20 sifat wajib Allah dibagi ke dalam 4 masing-masing, yaitu sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7, dan sifat ma'nawiyah 7. Baik, itulah penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang akan dibahas tentang sifat mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk materi ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apa yang dijelaskan tadi semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.